Shalom para sahabat, saat teduh pagi hari, kiranya damai sejahtera Kristus dicurahkan di dalam kehidupan saudara. Renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal yang kelima, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian, inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pasal yang kelima kitab Kejadian ini mengisahkan tentang keturunan Adam dari Set hingga anak-anak Nuh, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Keturunan Adam dirinci demikian detailnya di dalam kitab Kejadian ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Musa selaku penulis kitab yang diwahyukan ini, yaitu kitab Kejadian, jarak hidup Musa dengan Adam kurang lebih 2300 tahun sampai 2500 tahun. Jarak yang begitu panjang, jarak yang sangat lama sekali. Lalu untuk apa sebenarnya Tuhan memberitahu Musa dan memberitahu orang Israel mengenai keturunan Adam? Terus dikasih Tuhan, pada waktu Musa menulis kitab ini, orang Israel kehidupannya sedang tidak menentu. Mereka sedang dalam perjalanan keluar dari perbudakan di Mesir. Mereka berjalan di padang gurun yang panas, di padang gurun yang kering. Banyak orang-orang Mesir pada waktu itu yang tidak tahu apa yang akan terjadi hari depan mereka. Bagaimana nasib anak-anak dan keturunan mereka? Mereka dalam ketidaktahuan. Maka saudara, di sini Tuhan memberikan informasi mengenai keturunan Adam ditulis begitu detailnya, hingga usia punya anak, lalu usia matinya ditulis, diinformasikan oleh Tuhan Allah secara detail. Untuk apa Tuhan memberikan informasi yang demikian detail? Sesungguhnya Tuhan memberikan informasi ini adalah untuk memberitahu kepada umat Israel bahwa keturunan Adam itu pun diingat oleh Tuhan. Keturunan Adam yang sudah dibuang dari Taman Eden itu tidak dilupakan oleh Tuhan. Mereka dipelihara oleh Tuhan. Maka orang Israel yang sedang mentaati pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan untuk keluar dari perbudakan Mesir, mereka tidak perlu takut akan keturunan-keturunan mereka, karena setiap anak keturunan mereka tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Tuhan mengingat mereka dan mengingat perjanjian yang Tuhan buat untuk keturunan-keturunan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidupmu sebagai orang percaya, ketika menghadapi situasi yang buruk, situasi ekonomi yang sukar, mungkin terbersit di dalam pikiranmu, bagaimana nanti anak-anakku, keturunanku, bagaimana hari depan mereka? Akankah mereka hidup baik? Akankah mereka hidup dalam sejahtera? Sebagai orang tua, tentu mengharapkan yang terbaik bagi anaknya. Saudara, kalau keturunan Adam diingat dan tidak dilupakan Tuhan,
dipelihara dan dipimpin oleh Tuhan. Begitu juga keturunan Israel, diingat dan tidak dilupakan oleh Tuhan, dipelihara dan dijaga oleh Tuhan. Percayalah bahwa keturunanmu, anak-anakmu, ketika engkau belajar taat, ketika engkau belajar menurut Tuhan, dan engkau berserah menyerahkan masa depan anak-anakmu, keturunan-keturunanmu, percayalah bahwa janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Berserahlah, jangan khawatir, jangan cemas mengenai masa depan mereka. Serahkan segala kekhawatiranmu, segala kecemasanmu di dalam doa dan permohonan. Kita manusia lemah, kita manusia tidak maha kuasa, kita tidak tahu akan hari depan, akan apa yang dihadapi oleh generasi-generasi kita, oleh anak cucu kita tidak tahu. Dan kita juga tidak perlu khawatir, karena apa? Karena kita punya Tuhan yang memegang hari depan. Bagian kita untuk mendidik mereka, untuk mengajarkan kebenaran Tuhan kepada mereka, untuk mendoakan mereka, untuk mendidik yang terbaik bagi mereka, membesarkan mereka dengan sebaik-baiknya. Lakukan bagian kita. Dan ketika kita berserah, di mana bagian-bagian yang kita tidak sanggup kendalikan, tidak sanggup kita campuri, percayalah bahwa Tuhanlah yang memegang masa depan itu. Tuhan yang mengendalikan, dan Tuhan sanggup untuk campur tangan atas kehidupan mereka. Serahkan semua, keluarga kita, masa depan kita, masa depan anak-anak kita, masa depan cucu dan keturunan-keturunan kita di dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan. Maka yang terbaik pasti Tuhan kerjakan di dalam hidup mereka. Tuhan Yesus memberkati saudara.